Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Uciat. Dan sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya dari tempat ini menyampaikan selamat memasuki atau merayakan hari Jumat Agung, hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak memperpanjang kata, mari Bapak Ibu semua yang menyimak dari rumah membuka Alkitabnya dan membaca bersama dengan saya dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya bacakan. Perikopnya Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi populer yang biasanya kita rayakan dalam setiap perayaan hari Jumat Agung adalah pemberitaan mengenai kesengsaraan dan penderitaan Yesus. Apakah itu hal yang salah? Tidak. Memberitakan tentang kesengsaraan dan kematian Yesus adalah hal yang sangat penting dalam kekristenan. Tapi dalam perayaan Jumat Agung kali ini kita akan membahas 3 poin penting yang membantu kita untuk memandang langkah kehidupan kita selanjutnya dalam menyikapi karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Apa 3 poin penting yang akan kita pelajari dalam perayaan Jumat Agung kali ini? Saya akan cepat saja untuk menyampaikannya, karena setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Hal menarik pertama yang bisa kita pelajari dan kemudian membawa langkah kehidupan kita menyikapi akan karya penebusan Kristus dari bacaan di Matius pasal yang ke-27 ini, yang pertama berbicara tentang pemuridan dan kemuridan. Kita lihat ayat yang ke-32. Ketika mereka berjalan di keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Kristus. Alkitab tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan lebih detail tentang seorang yang bernama Simon ini. Hanya menyatakan dia adalah dari Kirene, sebuah kota yang berasal dari Afrika Utara. Sehingga banyak penafsir yang menyatakan bahwa Simon ini kemungkinan besar adalah seseorang dari Afrika yang berpindah keyakinannya menjadi seorang Yahudi. Sehingga kemudian dia sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk melakukan ibadahnya di Yerusalem. Atau yang biasa kita kenal dengan perjalanan ziarah. Karena memang waktu itu adalah memasuki minggu-minggu atau momen-momen perayaan Paskah. Akan tetapi ada satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat menarik. Kalau kita lihat di ayat yang ke-32 bagian akhir dikatakan bahwa orang itu atau Simon dari Kirene itu dipaksa oleh para prajurit untuk memikul salib Yesus. Kata dipaksa ini menarik, berarti Simon tidak mau untuk pikul salib Yesus sebenarnya. Kata dipaksa ini berarti punya pengertian dia sangat enggan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh para prajurit, atau kasar katanya Simon ini tidak mau untuk memikul salib, tapi dipaksa oleh para prajurit sehingga akhirnya dia memikul salib Kristus. Pertanyaannya, kenapa Simon tidak mau? Kenapa Simon enggan untuk memikul salib Kristus? Menurut saya bahwa Simon enggan, Simon tidak mau untuk memikul salib Kristus. Yang pertama, karena itu adalah sebuah tugas yang sulit. Karena salib itu secara fisik adalah 2 buah balok yang sangat berat. Dikatakan bahwa kemungkinan besar salib itu beratnya kurang lebih
15-20 kilogram. Dengan balok yang sangat berat dipaksa untuk dipikul. Pastilah siapapun juga tidak mau, karena itu sebuah tugas yang sangat sulit. Yang kedua, Simon tidak mau, Simon enggan sehingga harus dipaksa untuk pikul salib. Karena itu adalah sebuah tugas yang memalukan. Karena kita tahu bersama bahwa salib itu harus dipikul oleh orang yang sudah terbukti bersalah dan menerima hukuman mati, dan itu sangat memalukan. Sehingga Simon tidak mau karena dia merasa dia bukan pribadi, bukan orang yang sedang melakukan sebuah kejahatan untuk harus menerima hukuman salib. Apalagi bukan dia yang sebenarnya dihukum untuk harus pikul salib tersebut. Yang ketiga, Simon enggan, Simon tidak mau karena pastilah pekerjaan atau tugas yang dipaksakan kepadanya itu sebuah tugas yang tidak nyaman untuk dikerjakan. Ingat bahwa Simon ke Yerusalem hanya untuk berziarah, hanya untuk melakukan tugas keagamaannya. Dia tidak ingin terlibat dengan peristiwa apapun yang terjadi di kota itu pada saat itu. Dari seorang Simon dari Kirene yang enggan untuk pikul salib, tidak mau untuk pikul salib Yesus, dari sini kita belajar bahwa Yesus pernah menyampaikan kepada para murid bahwa barang siapa hendak mengikut aku harus menyangkal dirinya, pikul salib, baru ikut Tuhan. Simon dari Kirene mengajarkan 3 hal penting kepada kita, bahwa untuk ikut Tuhan kita harus berani untuk ada dalam keadaan yang sulit. Untuk ikut Tuhan kita harus belajar untuk kemudian dipermalukan karena nama Tuhan. Pastinya bahwa untuk menjadi murid Kristus kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman. Bahkan mungkin bukan kadang-kadang, kita harus belajar untuk mengeluarkan diri kita dari zona nyaman. Karena sangkal diri pikul salib itu bukanlah sebuah zona yang aman bagi orang percaya. Maka dari perayaan Jumat Agung pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya itu bukan sebuah perkara yang mudah. Itu adalah sebuah perkara yang sangat berat, karena kita harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman kita dan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan semata. Poin yang kedua yang akan kita belajar hari ini, kita lihat dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Kita fokus di ayat yang ke-34, dikatakan bahwa Yesus diberi minum empedu dicampur dengan anggur asam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kepercayaan yang diyakini pada waktu itu bahwa empedu dipercayai mampu untuk mengurangi rasa sakit akibat luka-luka yang diderita oleh seseorang. Sehingga diberikanlah, dicampurlah empedu dengan anggur asam. Dan biasanya menurut tradisi bahwa setiap orang yang akan disalibkan di Golgota atau di Bukit Tengkorak, maka biasanya para wanita yang berbaik hati akan ada di pinggir jalan raya untuk kemudian memberikan sekecap atau minum kepada para penjahat yang akan disalibkan supaya mengurangi rasa sakit mereka. Dalam peristiwa penyaliban Yesus, kita lihat bersama peristiwa yang begitu menyakitkan yang sudah dialami oleh Yesus, sehingga kemungkinan besar tubuhnya memiliki banyak luka. Memang dia masih sangat muda, dalam usia 33 tahun, 30-an tahun ketika penyaliban itu terjadi. Tapi karena penderitaan yang amat sangat, maka kemungkinan besar dia sangat menderita akibat luka-luka yang ada di tubuhnya. Sehingga ketika para prajurit atau berusaha untuk memberikan empedu campuran anggur asam kepada Yesus dengan tujuan supaya meringankan sedikit penderitaan Yesus. Namun Yesus ketika dia mengecapnya, dia tahu apa yang sedang diberikan oleh para prajurit kepadanya. Keputusan Yesus menolak untuk meminum empedu campuran anggur asam tersebut. Yesus memilih untuk menolak, berkompromi dengan apa yang sedang ditawarkan oleh para prajurit. Karena dia tahu betul bahwa misinya untuk datang ke bumi adalah dia harus mati di dalam penderitaan. Dia harus menyelesaikan sebuah misi yang dimana misi tersebut
adalah sebuah perkara yang akan sangat menyakitkan bagi dia. Dan ketika empedu dan anggur asam itu diberikan untuk meringankan rasa sakitnya, Yesus tetap memilih untuk menolak menyenangkan tubuhnya. Yesus berkomitmen untuk menanggung rasa sakit. Yesus berkomitmen untuk menanggung penderitaan itu. Yesus bertekad untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan dia menanggung semua rasa sakit yang harusnya kita rasa. Dia menanggung semua penderitaan yang harusnya kita derita. Dia menanggung semua rasa malu yang harusnya kita tanggung. Dia tidak berkompromi dengan apapun. Dia selesaikan semuanya karena dia percaya inilah satu-satunya kesempatan bagi manusia untuk bisa diperdamaikan dengan Bapanya. Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengizinkan faktor-faktor eksternal untuk menentukan tingkat komitmen kita kepada Allah Bapa kita. Poin yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-35 dikatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang ketiga kita berbicara tentang kutukan. Peristiwa penyaliban ini yang terjadi pada Yesus bukanlah peristiwa penyaliban yang baru pertama kali terjadi. Karena penyaliban ini sudah ditentukan oleh bangsa Persia di tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Dan peristiwa penyaliban ini adalah sebuah peristiwa yang membuat seseorang mati dengan cara mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena itu akan terjadi dengan sangat lambat. Kematian seseorang terjadi secara perlahan-lahan, mengalami dehidrasi yang sangat berat dan juga tekanan stres yang hebat akibat cambukan, akibat luka, akibat penderitaan yang amat sangat ketika seseorang diputuskan untuk harus mati di atas kayu salib. Peristiwa penyaliban ini sesuatu yang sangat menyakitkan terjadi pada korban. Mengapa? Karena disalibkan dengan tangan terentang dan kaki yang dipukul, membuat dia harus bertahan untuk tetap ada di atas kayu salib itu. Sehingga bebannya sangat berat dengan kesakitan yang amat sangat terjadi pada korban-korban yang disalibkan. Dengan diundinya pakaian Yesus oleh para prajurit, maka kita tahu juga bahwa penyaliban biasanya terjadi dengan korban dalam kondisi telanjang. Maaf untuk mengatakan hal ini, tapi itu fakta yang terjadi. Bahwa para penjahat yang pada waktu itu disalibkan adalah mereka harus ditelanjangi, sehingga ini adalah sebuah peristiwa yang memalukan, di mana peristiwa penyaliban di atas bukit Golgota itu juga adalah bukit yang berada di depan atau di dekat jalan umum. Di depan jalan umum dengan ada di sebuah bukit dalam kondisi telanjang, maka itu adalah sebuah peristiwa yang amat sangat memalukan. Penyaliban juga ini adalah lambang dari kutukan. Maka Yesus menjadi pribadi yang dikutuk oleh Allah dalam peristiwa penyaliban tersebut. Ini yang kita yakini ribuan tahun lamanya dalam peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan setiap tahun. Bahwa Yesus harus mati dikutuk agar kita boleh merdeka dari kutuk tersebut. Yesus bukan hanya menderita secara fisik, tapi dia juga mengalami rasa malu yang amat sangat. Tapi bukan hanya sekedar rasa malu yang begitu meruntuhkan harga dirinya, tapi juga dia harus mengalami yang namanya peristiwa pengutukan oleh Bapa sendiri. Sehingga kita tahu bersama ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berkata, mengapa Bapa meninggalkan dia? Karena mungkin pada saat itu, di mata Bapa, Yesus adalah seorang manusia yang sudah penuh dengan kutuk dosa manusia di dalam dirinya. Dan dalam sekejap Bapa harus memalingkan pandangannya daripada Yesus. Oleh karena dia tidak tahan melihat apa yang sedang dialami oleh Yesus. Kutuk dosa yang harus ditanggung oleh manusia sedang dibebankan sepenuhnya di dalam pundak atau dalam kehidupan Yesus. Sehingga genaplah ayat firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya bahwa kita berhak memiliki kehidupan yang kekal. Kita bisa memperoleh kesembuhan
Oleh karena Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib ganti kita. Sehingga perayaan Jumat Agung pagi ini yang kita rayakan bersama, saya memberikan pesan untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu berada, untuk kita melakukan 3 komitmen pada Jumat Agung hari ini. Yang pertama, komitmen untuk terus ada dalam pemuridan dan kemuridan. Apa artinya? Terus dengan rela hati bersedia untuk berdiri bagi Yesus. Yang kedua, komitmen untuk terus setia. Apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, kita tidak akan berkompromi sekalipun kita ada di dalam krisis. Komitmen yang ketiga, komitmen untuk terus mengikuti Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sampai maut memanggil kita dan kita kembali ke rumah Bapa. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.